Halo, selamat sore semuanya. Kembali ke channel School Horizon. Kita lanjutkan lagi untuk 5 soal materi limit fungsi matematika SMA. Mungkin kalian mendapatkannya di kelas 11 SMA MIPA ya. Oke. Saya berikan seperti biasa preview kelima soal yang akan dibahas di video ini. Jadi kalian dapat di setiap video School Horizon kalian dapat langsung klik video dan melihat beberapa detik pertama kalian sudah bisa mendapatkan soal yang lengkap. Oke. Oke, kita mulai dari soal nomor 6. Ini ada soal limit X menuju 8 dari X min 8 per akar pangkat 3 X min 2. Ini triknya seperti ini ya. Kita harus menghilangkan faktor yang menyebabkan 0 yang di penyebut ini ada akar pangkat 3 X min 2. Caranya begini. Ini X di atas ini kita bisa ubah sedikit ya, menjadi akar pangkat 3X pangkat 3. Nah, gitu kan. 8 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 3. Nah, ini triknya seperti ini ya. Jadi kita mempersiapkan atau men-setting di penyebut ini agar bisa difaktorkan. Yang syukur-syukur salah satu faktornya itu sama dengan yang di bawah yang di penyebut, jadi bisa dicoretnya. Nah, sekarang gini, kita tahu untuk pemfaktoran pangkat 3, selisih pangkat 3, misalkan A pangkat 3 minus B pangkat 3, ini kita bisa faktorkan jadi A min B kali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Nah, kita gunakan kesamaan ini sebetulnya ya. Saya akan berikan kotak untuk dijelasnya ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini A pangkat 3 min B pangkat 3. Jadi A dan B-nya bisa apapun ya. Untuk di soal ini berarti A-nya itu akar pangkat 3 dari X, B-nya itu 2. Berarti kita bisa langsung faktorkan jadi A min B, A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, itu. Jadi kalian bayangkan A-nya itu akar pangkat 3 dari X, B-nya itu 2. Nah, gitu. Dan kalian ikuti pola di rumus yang di kotak merah ini. Oke. Untuk di bagian penyebut ini tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan, jadi kita tulis ulang. Nah, sekarang kita bisa coret ya. Ini kan sudah bentuk faktor ya. Ini ada faktor yang sama ya. Kita bisa cancel out. Nah, kita tinggal tulis sisanya ini. Karena sudah tidak ada lagi faktor pembuat 0 di penyebut, kita tinggal bisa masukkan X-nya 0 ya. Jadi ini berarti 0, kan 0 di pangkat apapun jadi 0 ya. Ditambah 0, kan 0 dikali 2, 0 ya. Tambah 4. Nah, X salah. Oke, saya ada yang salah ya, karena X-nya menuju 8 ya. Oke, bukan menuju 0. Oke, menuju 8, menuju 8. Jadi kita masukkan jadi akar pangkat 3 dari 8 kuadrat, ditambah akar pangkat 3 dari 8 dikali 2, tambah 4 ya. Akar pangkat 3 dari 8 itu 2. 2 kuadrat jadi 4. Tambah 2 kali 2 tambah 4. Jadi jawabannya adalah 12 ya. Oke, jadi option yang E. Jadi kita kerjakan dengan pemfaktoran, kemudian setelah faktor yang menyebabkan 0 di penyebutnya hilang atau dicoret, kita bisa langsung masukkan nilai X-nya. Nomor 7, nah ini ada bentuk seperti ini. Ini caranya adalah kita kalikan dengan sekawan. Oke, jadi caranya kita kalikan dengan sekawan yang atasnya. Jadi kita kalikan, ini kan ada akar pangkat 3 dari T plus A kuadrat. Kurungin ya. Dikali dikurang akar pangkat 3 dari A kuadrat. Nah, kita kalikan sekawannya itu jadi bentuk yang persis. Cuma tanda minnya jadi tanda plus gitu. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Nah, ini ada tujuannya. Kita kalikan pecahan yang sama, jadi yang nilainya 1. Jadi kita kalikan atas bawahnya sama. Jadi akar pangkat 3 kali T plus A. Oke, kalian ikuti ya. Nah, ini alasannya begini, karena kita ada
kesamaan lagi ya, bahwa kalau misalkan ada A min B dikali A plus B, ini bisa langsung jadi selisih kuadrat, jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi kita mengejar ke bentuk A kuadrat minus B kuadrat. Kenapa mengejar bentuk itu? Karena kita ingin menghilangkan akar ya. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir ini kan akar pangkat 3 ya. Jadi mungkin kurang cocok kalau dikali A min B plus B. Jadi saya akan ganti lagi. Saya akan ganti. Oke. Oke, jadi ini kita mengejar pangkat 3 ya. Oke, jadi kita pakai yang tadi nomor 1. Oke, saya tes ulang ya. Jadi kalau misalkan ada A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat, ini bisa jadi A pangkat 3 min B pangkat 3. Kita pakai bentuk yang kedua ini ternyata ya. Kita pakai bentuk ini ya. Oke. Berarti kita kalikan ini kan bentuk A min B ya. Kita kalikan ke A kuadrat, berarti akar pangkat 3 T plus A kuadrat gitu ya. Bentar. Ditambah akar pangkat 3 kali T plus A kuadrat dikali akar pangkat 3 A kuadrat ini ya, ditambah akar pangkat 3 dari A pangkat 4 gitu ya, dibagi itu sendiri ya. Oke, kita coba ya, siapa tahu ada jawabannya. Oke, saya tulis ulang agar kalian dapat memahami. Jadi intinya saya tulis persis ya atas bawah ini. Jadi sama saja dengan mengalihkan dengan 1, jadi tidak mengubah nilai soal ya. Ini. Sekarang bentuk yang atas ini jadi kita bisa langsung jadi A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 ketemu pangkat 3, jadi hilang ya, tinggal angka di dalam akarnya saja ya. Jadi kayak gini. Nah gitu ya. Seperti itu. Dibagi. Nah ini dibagi, ini perkalian dari itu ya. Saya akan tuliskan dengan cepat ya. Jadi T dikali akar pangkat 3 T plus A pangkat 4 tambah akar pangkat 3 T plus A kuadrat kali A kuadrat. Ini bisa digabung ya. Tambah akar pangkat 3 dari A pangkat 4. Nah gini. Yang atas ini saya bisa urai jadi T kuadrat plus 2AT plus A kuadrat min A kuadrat. Nah, A kuadratnya saya bisa coret ya, hilang ya. Gini ya. Nah sekarang yang bagian bawah ini kan jadi yang atas ini kan dia mengandung T ya. Yang bawah juga ada T-nya kan. Ada T-nya juga kan. Sini ya. T dikali ini semuanya, bla bla bla, ini saya ulang ya. Nah ini T-nya bisa dicoret juga jadinya. Karena T itu yang menyebabkan si bentuk ini tidak bisa dihitung. Nah, saya coret T ini. Nah setelah T-nya yang menyebabkan penyebutnya 0 hilang, kita bisa masukkan T-nya 0 ya. Oke, jadi ini atasnya T doang kan 0, ditambah 2A, gitu kan ya. Dibagi, oke, jadi yang saya lakukan ini saya masukkan, saya mengganti T-nya dengan 0. Yang ini yang bawah berarti akar pangkat 3 dari A pangkat 4, ditambah akar pangkat 3 dari A pangkat 4, ditambah akar pangkat 3 dari A pangkat 4. Nah, gini ya. Berarti 2A dibagi, nah ini bisa digabungkan, berarti 3 kali A pangkat 4/3 ya. Nah, ini berarti bisa dibuat 2/3 dikali, nah ini kan bisa dicoretnya pangkat 1 ya, ini pangkat 4/3. Jadi sisanya adalah pangkat 1/3 di bawah, atau 2/3 kali akar pangkat 3A. Oke, jadi ini bentuk pangkat tidak sebenarnya. Oke, cukup panjang, tapi kita peroleh jawabannya, yaitu yang Bravo. Oke.
lumayan ya. Coba kita lanjut nomor berikut, nomor 8 ya. Oke, ini refreshingnya dibandingkan nomor 7 lebih simpel. Caranya gini, kita tulis ulang limit x menuju 2. Nah ini triknya gini, saya berikan rahasianya ya. Ini kan x menuju 2. Ini kalau kita masukkan jadi kita perlu bentuk 0 per 0 ya kan? Nah ini berarti yang jadi trouble maker-nya yang seroknya itu faktor x min 2 itu. Jadi pasti ada, karena waktu kita masukkan x-nya itu 2, bentuknya jadi 0 per 0, berarti pasti ada faktor x min 2 yang menjadi masalahnya gitu. Jadi tugas kita adalah mencari faktor x min 2 tersebut. Caranya gampang ya, atas kita faktorkan dulu 5 kali x pangkat 3 min 8, itu dulu aja santai ya. Ini bawah kan bentuk a min b kali a plus b kan jadi x kuadrat min 2 kuadrat. Oke. Yang atas ini kan x pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3, bisa difaktor jadi x min 2 kali x kuadrat plus 2x plus 4 ya. Oke. Sedikit cepat ya, karena ini sudah mengulang yang tadi. Ini yang bawah ini jadi x min 2 a min b kali a plus b. Nah, kita sudah menemukan trouble maker-nya ini x min 2 ini kan. Kita bisa coret ya. Nah, begitu faktor x min 2-nya hilang, kita langsung dapat mengganti x-nya dengan 2. Jadi 5 dikali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 4 dibagi 2 tambah 2. Nah, kita tinggal kerjakan santai ya. 5 kali 12 bagi 4. Coret jadi 3 ya. Jadi 15 jawabannya. Jawabannya. Oke. Nomor 9. Oke, ini caranya gini. Kita kalikan sekawan yang di bawah. Jadi gini caranya. Jadi limit x menuju 0. Yang atas sih paling saya tarik x-nya ya. Lumayan ya. 2x min 5. Nah, ini yang bawah ini kan masalahnya kan ada bentuk akar ya. Nah, akar pangkat 2 kan. Supaya hilang saya kalikan sekawannya jadi 3 plus akar 9 plus x. Jadi saya mengejar bentuk a min b kayak a plus b. Jadinya a kuadrat min b kuadrat itu. Nah ini. Untuk yang atas ini udah tidak bisa apa-apa. Saya tinggal tulis ulang sambil menunggu bentuk yang bawah disederhanakan kayak gini ya. Dan bentuk yang penyebut yang bawah ini bisa jadi bentuk itu kan a min b kali a plus b. Jadi a kuadrat min b kuadrat. Jadi 3 kuadrat dikurang b kuadrat. Ini akar ketemu kuadrat kan saling menghilangkan ya. Ini saya bisa tulis ulang lagi. Yang atas disalin, menunggu ya. Menunggu yang bawah beres. Yang bawah ini kan bisa dihilangkan ya. Itu kan ada 9 dikurang 9 ya. Jadi 0 ya. Nah itu terus ada minus x ya. Nah ini minus x sisanya. Nah ini x ini kan yang bikin masalah ya. Jadi saya bisa coret. Bikin masalah itu maksudnya jadi dia yang menyebabkan limitnya tidak bisa dikerjakan gitu. Kayak gitu. Nah kalau misalkan faktor x-nya sudah hilang, kita tinggal substitusi seperti biasa, x-nya diganti dengan 0 karena mendekati 0 kan. Jadi 0 min 5 kali 3 tambah akar 9. Jangan lupa di bawahnya ada bagi min 1. Ini negatif 5 bagi negatif 1 jadi 5. Negatifnya saling hilang ya. Akar 9 3 ya. 3 tambah 3 6. 6 kali 5 jadi 30. Oke, jawabannya C ya. Kita sudah menemukan jawabannya. Oke, soal terakhir untuk video limit fungsi 10 ya. Oke, ini caranya saya tinggal oke, saya tuliskan lagi nomornya tadi terhapus. Saya kalikan atasnya dengan, ini kan ada bentuk akar x min akar 5. Ini kan supaya hilang akarnya, saya kalikan sekawannya. Jadi akar x plus akar 5 dibagi akar x plus akar 5. Kenapa saya tuliskan 2 kali? Karena ini kan akar x plus akar 5 per akar x plus akar 5 kan sama dengan 1 kan. Jadi saya mengalikan soalnya dengan 1. Bilangan apapun kalau dikali dengan 1 itu kan jadi bilangan itu sendiri. Jadi saya hanya mengalihkan ini untuk memanipulasi bentuk limit agar dapat dikerjakan. Ini kan a min b kali a plus b jadi a kuadrat min b kuadrat. Nah, ini kan ada x min 5, di bawah juga ada x min 5 ya.
Salin ulang ya. Jangan lupa ini ada akar X plus akar 5 lagi. Jadi ada 2 kali. Ini bisa dicoret. Jadi atasnya tinggal 1. Yang bawahnya bisa dimasukkan. X-nya jadi 5. Berarti akar 5 tambah akar 5. Kali akar 5 tambah akar 5. Akar 5 tambah akar 5 jadi 2 akar 5. Akar 5 tambah akar 5 jadi 2 akar 5. 2 kali 2 jadi 4. Akar 5 kali akar 5 jadi 5. Jadi jawabannya adalah 1/20. C ya. Oke, kalian bisa ulang lagi nonton video ini apabila ada bagian yang kurang dimengerti. Oke, kalian bisa bertanya di bagian komen atau bisa request materi atau mengirimkan materi ke saya lewat WhatsApp untuk materi untuk dibahas di video School Horizon berikutnya. Oke, sukses selalu dalam pembelajaran kalian. Sampai jumpa besok hari lagi. Bye.